Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dan Tidurlah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinar mentari pagi tak begitu terasa menyengat karena cuaca hari ini sedikit mendung. Dengan awan tebal hitam pekat memeluk sang surya bagai kasih yang lama berpisah dan kembali rujuk melepaskan rindu yang meluap seketika. Di sepanjang jalan protokol penuh dengan sepeda motor dan mobil yang lalu lalang sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Di trotoar jalan ramai sekali pendatang yang sengaja berhenti hanya untuk berfoto di sudut jalan yang di atasnya terdapat tulisan Palembang yang lumayan besar untuk sekedar kenang-kenangan jika mereka nanti tiba di kampung halaman. Jarak 3 meter di depan aku berdiri, terlihat lorong di sampingnya berdiri gapura bercat putih yang berlumut dan bertuliskan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di atasnya terdapat 2 bendera merah putih yang berkibar gagah dimainkan angin. Butuh waktu 10 menit saja bagi Marni untuk berjalan kaki dari rumahnya menuju ke sekolah dasar negeri 469 Palembang yang memang tak begitu jauh dari rumah mereka sekarang. Gerbang besi berwarna hijau itu dirabanya perlahan, mengingat kembali kejadian kemarin yang masih tersisa hangat di benaknya. Tak banyak ibu yang sanggup merasakan apa yang ia rasakan saat itu. Rasa sakit karena putranya diminta untuk tak datang ke sekolah karena alasan yang sulit dicerna akal sehat. Meski pada akhirnya putranya diperbolehkan kembali bersekolah lagi, namun ia harus diawasi secara ketat sebagai tahanan rumah setiap harinya. Kali ini ia membuang pandangannya jauh ke atas awan dan mencoba membuang jauh semua kenangan itu. Marni lalu masuk dan berjalan pelan melewati ruang para guru dan meniti anak tangga menuju lantai 2 di mana kelas 5 berada. Kelas 5 tengah mengadakan sesi menggambar ketika Marni mengintipnya dari luar melalui jendela kaca. Dan sepertinya semua murid telah menyelesaikan tugas menggambar mereka. Ketika suasana kelas kembali riuh dengan suara siswa-siswa yang berebut untuk maju dan paling dulu mengumpulkan hasil menggambar mereka. Lonceng sekolah pun berbunyi, dan semua murid kini berhamburan keluar kelas. Bagai semut di pagi hari telah yang keluar dari sarangnya. Tak terkecuali murid kelas 5 yang kini satu persatu meninggalkan kelas mereka. Ada yang berjalan menuju warung yang terletak di luar sekolah. Ada yang memilih untuk bermain sepak bola di lapangan. Dan ada yang masih duduk saja di dalam kelas, membuka bekal yang sengaja mereka bawa dari rumah. Ada yang melihat ibunya lalu menghampiri sebentar dan bergegas pamit karena sudah janji ingin bermain dengan teman-temannya di lapangan. Bu Hilda yang tengah menyusun rapi tugas dari murid-muridnya lalu tersenyum ke arah Marni yang dari tadi berdiri di depan pintu masuk kelas. Tak lama kemudian ia pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Marni. Marni baru saja akan menanyakan perihal panggilan dirinya hari ini. Namun Bu Hilda terlebih dahulu membuka suara. Ibu penasaran tidak dengan apa yang sudah ada gambar hari ini? Tanya Bu Hilda. Belum sempat Marni membalas, Bu Hilda telah memberikan selembar kertas gambar 2 anak kembar laki-laki yang sedang difoto terlentang dengan pose yang mirip sekali dengan 2 buah baterai remote televisi. Ibu tidak pernah cerita jika ada itu anak kembar. Bu Hilda tersenyum kecil. Ini adalah gambar yang dia buat barusan. Belum puas sampai di situ, Bu Hilda lalu melanjutkan bicaranya kembali. Ade selalu bercerita tentang kakaknya dengan rasa bangga di kelas. Bu Hilda lalu menatap Ade yang tengah bermain kejar-kejaran di tengah lapangan sebelum ia kembali melanjutkan bicaranya. Dia juga sering bercerita tentang bagaimana kakaknya yang selalu setia menemani dan mengajarinya beberapa mata pelajaran
yang ia tak begitu mengerti di sekolah. Hilda menatap sumringah ke arah Marni yang masih tak bersuara. Ekspresi wajahnya kini mendadak datar. Alisnya mengernyit perlahan. Setelah ia melihat di sekeliling Marni seakan sedang mencari sesuatu yang hilang. "Ibu datang sendirian?" tanya Hilda heran. "Adi mana, Bu?" Marni yang mendengar hal tersebut hampir tak kuasa menahan air mata yang tertahan di pelupuk matanya yang perlahan memerah. Bu Hilda nampak heran dengan reaksi dari yang diberikan oleh Marni, lalu kemudian bertanya lagi. "Ada apa, Bu Marni?" Tangan Bu Hilda menepuk pundak Marni pelan. Cepat kilat Marni mengusap air mata yang hampir saja mengalir dari sudut matanya yang basah. Mencari segenap kekuatan untuk menjawab pertanyaan wali kelas putranya tersebut. Terdengar tangisan yang tertahan dari mulut Marni sebelum ia mencoba menenangkan diri dengan menghirup dalam-dalam udara sebisanya, sebelum kemudian berkata, "Bu Hilda, sebenarnya..." Bu Hilda tidak dapat berkomentar banyak setelah ia mendengar sendiri semua penjelasan dari Marni dengan seksama. Beliau lalu mencoba menahan rasa penasarannya dan berusaha untuk tidak kembali mengajukan pertanyaannya dari tadi berkeliaran di dalam kepalanya. Takut jika hal itu dapat menyinggung dan hanya akan semakin melukai perasaan wanita yang sekarang berdiri tepat di depannya. Lagi pula, dia melihat jika Ade tidak lagi menunjukkan perilaku yang aneh seperti beberapa bulan kemarin. Mungkin kakaknya datang dengan maksud yang baik. Dengan membaiknya sikap Ade saat ini semakin membuatnya yakin akan prasangka baiknya tersebut. "Apa ibu juga bercerita tentang hal ini kepada suami saya?" tanya Marni pelan. Bu Hilda hanya menggelengkan kepalanya sebelum ia balas bertanya, "Memangnya kenapa, Bu Marni?" Marni menatap sayu wajah Bu Hilda saat sebelum ia menjawab pertanyaannya. "Dibandingkan dengan kami berdua, suami saya lah orang yang paling merasa kehilangan Adi karena ia sendiri yang mencari, menemukan, dan masih menyimpan kepedihan itu di hatinya sampai detik ini." Marni lalu menyandarkan tangannya di pagar pembatas dan menatap anaknya sebelum ia kembali bicara tanpa menatap wanita di sebelahnya tersebut. "Saya harap ibu dapat mengerti," kata Marni lagi. Bu Hilda lalu mengangguk pelan. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, ada dua siswa yang dari tadi masih berada di kelas dan berdiri di balik pintu, setengah menguping pembicaraan kedua wanita tersebut. Keduanya lalu tersenyum, lalu berjalan keluar kelas dan menyapa, sebelum akhirnya bergegas menuruni anak tangga sambil tertawa. Bu Hilda terlihat tengah melambaikan tangan ke beberapa murid yang berjalan pulang, dan satu persatu hilang di balik gerbang. Beberapa menit setelah mereka mendengar dentingan terakhir lonceng sekolah telah dibunyikan. "Semua langsung pulang ke rumah ya?" sahut Bu Hilda setengah berteriak yang kemudian disusul dengan jawaban serentak oleh semua muridnya. Ade yang nampak riang saat ia tahu jika ibunya datang menjemput, kini tak henti-hentinya memasang senyumnya yang manis. Marni pun tak kalah senang saat melihat semua rangkaian kejadian di sekolah hari ini. Dia lalu teringat akan penolakan yang dia lontarkan saat suaminya dulu menanyakan kesediaannya menyewa jasa psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan anaknya. Tak disangka bila semua itu tak menakutkan seperti yang ia lihat di televisi. Sampai di rumah, Ade tak terlihat tak sabar, lalu melepaskan kedua sepatunya dan berlarian menuju ke arah dapur untuk mencari susu kotak merek Garuda kesukaannya yang biasa disimpan ibunya di dalam kulkas. Marni masih berada di pintu depan, merapikan sepatu anaknya yang tergeletak berantakan di bawah rak alas kaki. "Ada apa, Bunda?" tanya Ade heran. "Ade cerita apa sama bu guru di sekolah?" jawab Marni yang kini duduk di depannya. "Cerita apa?" sahut Ade tanpa melihat bundanya
dan hendak meminum susu kotaknya yang kedua. Harus berapa kali Bunda bilang kalau Kak Adi sudah lama meninggalkan kita? Tatap mata Marni berbinar. Selama ini kan ayah yang selalu bantu Adi belajar di rumah, kata Marni lagi. Tapi Bun, Ade tiba-tiba berhenti bicara dan meletakkan minumannya ketika Marni mengisyaratkan dengan tangannya agar Ade berhenti berbicara sebelum akhirnya ia berkata, Kak Adi sudah tidak ada di sini. Marni menghela nafasnya pelan. Bunda harap Adi jangan pernah cerita mengenai kakak lagi di sekolah ya. Ade yang mendengarnya hanya bisa menunduk dan terdiam setelah sebelumnya mengangguk pelan, mengamini permintaan bundanya. Di lapangan sekolah dasar negeri 469 Palembang, terlihat sudah ramai dikerumuni oleh para murid yang sebentar lagi akan melaksanakan upacara bendera. Meski jarum jam dinding merek Dakar berbentuk kotak di dinding dekat pintu ruang para guru masih menunjukkan pukul 6:30 menit. Nampak di luar gerbang terdapat beberapa ibu yang terlihat membiarkan anak-anaknya berlarian ke arah gerbang sambil berharap jika satpam sekolah yang berjaga berbaik hati untuk tidak menutup pintu gerbangnya sebelum membiarkan mereka semua masuk. Barisan terdengar sangat riuh dan beberapa ketua kelas terlihat tengah merapikan barisan kelasnya masing-masing sebelum kepala sekolah bersiap-siap naik menuju podium kayu sebagai pembina upacara pada pagi hari ini. Petugas paskibra pun dengan sigap bergerak menuju tiang bendera, mengibarkan bendera merah putih diiringi oleh gema merdu kelompok paduan suara dan seluruh siswa yang dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Kepala Sekolah lalu membacakan teks pidato yang sudah ia siapkan di secarti kertas yang ia keluarkan dari saku bajunya. Pagi ini, beliau mengingatkan siswa-siswinya agar tidak pernah lupa untuk selalu menerapkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan baik itu di rumah maupun sekolah. Hanya 6 menit berlalu ketika Pak Kepala Sekolah selesai menyuarakan pidatonya. Disimpannya lagi kertas itu di saku sebelum kemudian ia meraih mikrofonnya lagi. Oh iya, Bapak ada sedikit kejutan untuk kalian. Karena besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Bapak beserta para guru dan staf pastinya akan mengadakan perlombaan seperti biasa. Tapi pandangannya menerawang ke berbagai arah, sembari sesekali memperhatikan reaksi para guru dan staf yang mengangguk pelan. Beberapa murid terlihat bingung dengan suasana di lapangan yang mendadak hening. Tertangkap desah yang terdengar samar di pengeras suara sebelum akhirnya Pak Kepala Sekolah melanjutkan bicaranya lagi. Kalian setuju tidak jika malamnya kita adakan acara camping di lapangan sekolah? Jadi begitu Bunda. Terang Ade setelah menceritakan apa yang Pak Kepala Sekolah ceritakan di lapangan tadi siang. Ade mau ikut camping juga? Tanya Marni. Ade sekilas menatap bundanya lalu mengangguk pelan. Boleh kan? Semuanya hadir kok. Boleh ya Bunda. Rengek Ade lagi. Tingkah anaknya itu seakan mengingatkan kembali akan masa kecilnya dulu, ketika ia meminta izin ayah untuk mengikuti kegiatan jambore pramuka pertamanya di sekolah. Marni kemudian tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya perlahan. Beneran Bunda, Ade boleh ikut? Jawab Ade sumringah. Iya boleh. Sudah sana siapin apa saja yang mau dibawa besok? Jawab Marni lagi. Ade seketika melompat kegirangan bagai telah memenangkan hadiah lotre. Dipeluk bundanya erat. Marni yang tertawa pelan hanya bisa membalas pelukan putranya tersebut. Makasih Bunda. Suara Ade terdengar samar, tenggelam di balik piyama baru bermotif bunga milik bundanya. Marni lalu melepas pelukan anaknya, meraba wajahnya perlahan.
Kemudian mengajaknya menyiapkan berbagai barang yang akan dibawa saat esok harinya. Pada pagi hari ini, Sekolah Dasar Negeri 469 Palembang sudah dihias dan dipenuhi dengan bendera-bendera merah putih yang berkibar perlahan tertiup angin. Sebuah spanduk bertuliskan, "Selamat Hari Kemerdekaan." Tentu saja semua bendera dan hiasan-hiasan 17-an itu merupakan hasil kerja keras dari semua siswa dan siswi yang serempak dikerjakan kemarin. Karena mereka sudah paham betul jika suasana 17-an akan begitu kental bila bendera-bendera tersebut menghiasi menemani kegiatan perlombaan mereka. Seharusnya mereka sudah memulai perlombaan saat jam menunjukkan pukul 8. Namun harus tertunda setengah jam. Karena pihak panitia belum memberikan instruksi apapun yang menandakan bila mereka telah siap. Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan lomba pada hari ini akan diisi dengan lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba balap kelereng, lomba balap karung, dan lomba menghiasi ruangan kelas. Panitia juga berjanji jika mereka akan memberikan hadiah bagi supporter kelas terfavorit. Para guru dan staf sekolah seakan tak mau melewatkan momen 17-an tahun ini dengan ikut serta dalam lomba futsal sambil mengenakan sarung. Selang setengah jam kemudian, Pak Habdi lalu berdiri dan memanggil semua peserta lomba kerupuk dengan toa yang dari tadi berada di tangannya, dan meminta para murid yang berpartisipasi untuk berdiri dan menempati posisi mereka masing-masing. Dari sebelah kanan ada Bayu. Bocah berambut ikal pendek itu tengah memandangi kerupuk di depannya tanpa berkedip. Di sebelahnya dari ini, siswi berkulit sawo matang tersebut yang menguncir rambut hitamnya yang panjang dengan karet gelang yang ada di saku roknya. Dede yang bertubuh gempal dan Theo yang bertubuh kurus terlihat saling mengejek satu sama lain dan menjadi bahan tertawaan mereka yang ada di dekatnya. Ade yang berdiri di paling kiri terlihat tengah memasang senyumnya ke arah teman-teman dan Pertiwi, teman duduk sebangkunya. Peluit pun berbunyi keras mengawali lomba pertama pada hari ini. Beberapa murid berteriak, menyoraki dan menjagokan beberapa temannya yang tengah asik berusaha memakan kerupuk putih berukuran sedang di hadapan mereka tanpa menggunakan tangan. Gelak tawa pecah di antara mereka kala melihat pundak Dede yang menyenggol Tio sedang menggigit kerupuk hingga terlepas dari tali pengikatnya. Rini terlihat begitu tenang dan tampak santai memakan kerupuknya secara perlahan. Sementara Bayu telah menyantap habis setengah bagian kerupuknya yang tengah tergantung di depan matanya, kemudian disusul Ade yang tengah berusaha melanjutkan lomba sambil menahan tawa. Peluit panjang pun berbunyi, tanda permainan telah berakhir. Bayu menjadi pemenang pertama, disusul oleh Rini di urutan kedua. Dede yang diurutkan ketiga tanpa sumringah dan membuat panitia terkekeh ketika ia dengan lagunya meminta satu kerupuk lagi. Lomba tarik tambang pun tak kalah seru. Masing-masing ketua kelas yang telah menunjuk beberapa siswa yang berpartisipasi terlihat menyemangati sebelum peluit dibunyikan. Di sudut lain lapangan, para peserta balap kelereng tengah bersisak ria berusaha sebisa mereka untuk merebut posisi terdepan. Masih tambah wajah-wajah ceria para murid yang tengah bersiap menyambut malam pertama mereka camping di halaman sekolah. Beberapa di antara mereka serempak menggotong tong bekas aspal itu untuk kemudian diisi oleh sampah dedaunan dan beberapa potongan kayu dari pohon jambu air yang ditebang kemarin lusa. Sementara di depan tenda hijau terlihat Indra dan 3 teman setianya nampak tengah membicarakan sesuatu sambil sekali tertawa melihat Adi yang duduk sendirian di depan pintu kelas 2. "Boleh kami duduk di sini?" Ade membelalakan matanya perlahan, terkejut mendengar suara yang tak asing lagi didengarnya itu. Hanya mengangguk pelan tanpa menoleh ke arah isi pemilik suara. Daun telinganya menangkap samar suara tawa di antara mereka, sebelum akhirnya suara tadi kembali menyapanya. "De, kamu sering cerita di kelas tentang kakak yang selalu ada dan temani kamu kan?" Indra menghela nafas sejenak.
melihat ekspresi wajah Ade, lalu melanjutkan bicaranya lagi. Saya heran, kenapa hari ini dia tidak muncul sama sekali. Bahkan kami tidak pernah sekalipun melihat dia antar atau jemput kamu ke sekolah. Tambahnya lagi. Kakak selalu sibuk dan hari ini pun begitu. Jawab Ade santai. Gio yang dari tadi terdiam, lalu mendekat dan menepuk pundak Ade perlahan. Yakin bukan karena ada hal yang lain? Maksud kalian apa? Tanya Ade heran. Ade yang kini nampak terlihat gusar. Dengan kehadiran mereka membuat Indra semakin menjadi-jadi dan tak lagi dapat mengontrol emosinya yang lama ia pendam. Kami bertiga mendengar apa yang ibu kamu dan bu guru bicarakan beberapa hari yang lalu. Jadi kamu tidak bisa bohong lagi. Indra menatap tajam ke wajah Ade yang masih tak mau menatap matanya, dan kini gantian menepuk pundak Ade sambil mendekatkan bibirnya ke telinga bocah berambut hitam itu sambil setengah berbisik. Kakak kamu sudah mati kan? Ade seketika terdiam mendengar apa yang Indra ucapkan barusan. Rasa sakit di kepala itu lalu muncul kembali dan tak tertahankan lagi. Ada perasaan marah yang coba ia tahan, namun tak lagi dapat ia bendung setelah Indra yang menganggap ini sebagai kemenangannya lalu tertawa terbahak-bahak, diiringi oleh Gio dan Robi. Ade lalu menatap wajah Indra yang masih tengah tertawa, bagai seekor cicak yang tengah menatap lalat. Indra menyadari hal itu bukannya minta maaf, namun membiarkan egonya naik dan kembali menantang Ade yang telah tersulut emosi. Kamu lihat apa? Sini, biar aku tinju kamu. Hardik Indra yang kemudian diikuti tawa kedua temannya lagi. Ade nampak menggeram dan mencengkram erat bangku yang ia duduki saat ini. Melihat hal itu, Indra lalu menyuruh Gio dan Robi untuk kembali mendekat dan memegang tangannya. Keduanya pun terkaget ketika Ade tiba-tiba berdiri dan menendang Gio yang kemudian jatuh terjerembab. Ade lalu memegang pundak Robi yang masih bengong lalu melemparnya cukup jauh ke sebelah kiri dan mengenai tumpukan pasir sisa renovasi kantin kemari. Indra yang melihat hal itu lalu mendekat setengah berlari dan mencengkram kerah baju Ade sebelum akhirnya berkata, "Jangan harap kali ini kamu bakal menang." Teriak Indra sembari mengepalkan tangan siap memukul Ade kapan saja. Alih-alih terintimidasi, Ade yang tengah berada di cengkraman tangan Indra lalu terkekeh dengan alunan tawa aneh yang sanggup membuat bulu kuduk Indra seketika berdiri. Sadar akan apa yang terjadi, Indra lalu berusaha melepaskan cengkramannya dan menjauh dari Ade yang sama ketika ia mendapat luka-luka yang seketika berdenyut lagi di tubuhnya. Namun entah kenapa, Indra tidak lagi dapat menggerakkan kedua tangannya. Kakinya pun tidak lagi mampu merespon perintah dari otaknya. Seolah semua tenaganya telah beranjak pergi meninggalkan tubuhnya. Hanya matanya saja yang kini dapat menangkap mata Ade yang perlahan memerah darah. Terlihat dari kejauhan beberapa siswi berlarian ke arah Bu Hilda dan Pak Abdi yang tengah berada di lapangan. Masih dengan nafas yang terengah dengan tergesa-gesa, mereka lalu berkata, "Bu Guru, ada yang berkelahi di depan ruangan kelas 2. Bu Hilda lalu meminta Pak Abdi yang tengah berdiri di sebelahnya untuk ikut, hanya kembali dikejutkan oleh pemandangan yang sama saat kedua anak yang sedang berkelahi tersebut ternyata Ade dan Indra lagi. Wanita berambut sebau itu lalu mencoba menenangkan Ade dan mengajak ia berbicara sembari berharap bila kejadian dulu tak lagi terulang. "Ade, lepasin Indra ya," pinta Bu Hilda pelan. Tak ada jawaban yang keluar dari bibir Ade kali ini. Hanya nafas yang naik turun tak beraturan dan suara geraman amat pelan. Masih dengan tangan yang menempel erat di leher Indra yang kini tengah berkeringat dan bergetar hebat karena takut.
Pak Abdi yang hendak mendekat lalu terhenti ketika Bu Hilda menahannya dan menggelengkan kepala tanda tak merestui tindakan pria berkulit sawo matang itu. Ade tidak mau lihat Mama sedih lagi kan di rumah? Pinta Bu Hilda lagi. Masih tak ada jawaban yang keluar dari bibir Ade, meski cengkramannya kini perlahan mulai merenggang. Indra yang sedari tadi ketakutan, kini merasakan tenaganya kembali. Dia lalu mencoba berjalan perlahan saat Ade tiba-tiba melepas dirinya begitu saja. Kemudian seketika merunduk terdiam di tempatnya berdiri. Indra yang sudah merasa aman lalu sontak berlari ke arah Bu Hilda. Sebelum akhirnya sosok bayangan di belakangnya tiba-tiba mendekat dan membuat langkahnya terhenti. Teriakan histeris para siswi pecah setelah melihat tangan berkuku tajam berbalut warna merah darah perlahan menyembul keluar dari perut Indra yang dibarengi dengan suara yang terdengar samar. Darah mengalir begitu deras dari mulut dan luka di tubuh Indra ketika Ade menarik kembali tangannya dengan paksa, membuat lubang besar menganga diiringi oleh usus dan jantung Indra yang kini berhamburan keluar bagai jeruan domba, membasahi tanah kering di mana bocah berbadan tambun itu berdiri. Darah segar masih mengalir dengan deras di bibirnya ketika dia "Iyo!" dipanggilnya temannya itu yang berjarak tak jauh darinya, namun Gio terlalu takut untuk mendekat. "Robi!" ditatapnya lagi temannya itu. Namun reaksi yang diberikan Robi tak jauh berbeda dengan Gio yang kini terlihat perlahan menjauh. Air mata Indra berjatuhan di kedua pipinya. Pandangannya kian meredup bagai lampu yang lambat laun kehilangan cahaya. Tak ada lagi suara gaduh yang ia dengar di sekelilingnya. Hanya hawa dingin yang kini dirasakan naik dari ujung kaki yang kemudian merengsek ke ubun-ubun, sampai akhirnya tangis itu tak berdengar lagi. Ade lalu mengempaskan bocah itu dengan kasar sebelum dia menginjak lehernya sembari sesekali menggeram keras dan merentangkan kedua tangannya ke arah langit, membuat tubuh Indra yang tak lagi bernyawa terbenam bermandikan darahnya sendiri. Kedua mata Ade yang memerah nampak menyala-nyala dalam gelap. Ada tangis dan amarah yang menyeruak di kedua pelupuk matanya. Seringai senyum yang terbit dari sudut bibirnya membuat raut wajah Ade terlihat begitu mengerikan. Bahkan untuk seorang wanita parubaya dan guru honorer yang tengah berada di depannya. Gio lalu lari ketakutan dan menjauh dari kerumunan, meninggalkan Robi yang masih terduduk masih tak mampu menggerakkan kedua kakinya karena takut. Suasana kembali riuh ketika beberapa anjing liar tengah memanjat masuk dari pagar sekolah dan langsung saling merebut mengoyak tubuh Indra. Ade perlahan mengalihkan pandangannya ke Robi, lalu menunjuk tepat ke arahnya diiring oleh 3 anjing yang kini berlari ke arah bocah malang tersebut. "Aku senang sekali ketika ayah dan ibuku berkata jika kami akan pindah dari kota Jambi ke kota Palembang. Ayah berkata jika ia diminta atasannya untuk pindah ke sana dan menempati rumah dinas yang berada di Jalan Raja Wali. Tidak terasa sudah 4 bulan aku berada di sekolah negeri 469 Palembang. Awalnya tidak ada yang berbeda antara sekolahku yang sekarang dengan yang dulu." Suara bising kelas ketika ditinggal oleh guru. Beberapa siswa yang bandel yang saling ganggu satu sama lain, dan telapak tangan yang masih merasakan sakitnya mistar panjang yang terbuat dari rotan itu. Tapi kini ada satu hal yang berbeda. Pagi itu kelas kami bertambah 1 siswa lagi, murid pindahan yang bernama Dewi Jaya. Bu guru menyuruhnya duduk di bangku sebelahku. Dia juga berasal dari tempat yang lumayan jauh. Tapi meski kami sama-sama dari kota pinggiran, sepertinya ia tidak begitu terbiasa beradaptasi dengan orang dan lingkungan yang baru. Buktinya, sudah seminggu sejak ia berada di sini, namun masih terlihat tidak punya satu teman pun. Meladeni sapaanku saja dia begitu enggan. Seakan-akan mulutnya itu hanya digunakan untuk menjawab apa yang Bu Hilda tanyakan saja,
saat ia berada di kelas. Saat itu Pak Agus sedang mengajar kelas olahraga ketika Ade tiba-tiba mendorong jatuh Indra yang berbadan gempal itu ke atas matras. Tak ada yang terluka, namun ku sesekali melihat mata Indra yang menatap tajam ke arah Ade yang kini tengah tersenyum meski samar. Robi yang duduk di depannya juga hampir terkena goresan pisau cutter karena dia berteman akrab dengan Indra. Untung saja aku masih sempat memberitahu Bu Guru saat kejadian itu berlangsung. Pagi ini Bu Hilda berkata di depan kelas bahwa Ade diskores karena telah berkelahi dan melukai Indra di sekolah. Padahal aku tahu kalau Ade pasti hanya membela diri saja. Mereka duluan kan yang mengganggu dia. Terdengar beberapa murid tengah berbisik-bisik satu sama lain setelahnya. Mungkin aku merupakan murid terakhir yang tahu tentang kejadian ini, karena kemarin aku tidak masuk sekolah karena demam. Rasain tuh, Ade akhirnya bisa membalas perlakuan semena-menanya Indra kali ini. Segera aku tutup paksa mulutku, menawan tawa yang tertahan. Namun tetap saja suara tawa yang terlepas tadi kini menjadikanku target tatapan mendadak semua murid di kelas yang serentak melototi ke arahku. Aku tak lagi dapat tertawa ketika melihat kondisi Indra saat Bu Hilda menyuruhnya masuk ke dalam kelas. 1 bulan kemudian tiba-tiba Ade kembali bersekolah. Kali ini ada hal lain yang terpancar jelas di matanya. Ade yang selalu diam dan tak begitu memperdulikan keadaan di sekitarnya kini menjadi cahaya yang perlahan bersinar terang di ruangan ini. Satu hal yang membuatku tercengang saat ia tersenyum sembari menyapa semua teman-temannya ketika ia pertama kali masuk kelas. Wah, rupanya Ade manis juga ya kalau lagi senyum gitu, bisikku dalam hati. Ade lalu berlari menatapku dan kemudian melempar senyumnya lagi sebelum akhirnya menaruh tas punggung hitamnya di laci dan duduk di bangkunya yang sekian lama sepi tak berpenghuni. Meski suasana kelas nampak begitu tenang, namun masih dapat kurasakan jauh di sudut kanan kelas di meja paling belakang 3 pasang mata menatap tajam ke arah teman sebangkunya itu. Aku sedang membantu menyiapkan bahan makanan ketika Ade memilih untuk duduk di tempat itu sendirian. Agak aneh memang. Bukankah dia begitu semangat saat Pak Kepala Sekolah memberitahu kami tentang kegiatan ini kemarin? Mungkin dia kecapean. Rani lalu memintaku untuk kembali ke dalam kelas, mengambil sisa bahan makanan yang masih tertinggal. Mataku tak sengaja menangkap sekilas ke arah Indra dengan 2 teman akrabnya yang tengah tertawa sebelum akhirnya aku kembali bergegas menaiki anak tangga. Sesekali ku dengar tawa murid yang hadir menggelegar bagai puluhan speaker tawa yang saling bersahutan. Namun teriakan dan cerita histeris yang terdengar setelahnya itu yang sanggup mengagetkanku. Segera ku langkahkan kaki keluar menuju balkon kelas sembari menenteng 2 bungkus kantong kresek hitam berisi bumbu dapur dan minyak sayur. Aku seakan tak mau berkata apa-apa untuk menjelaskan peristiwa yang kini tengah terjadi tepat di depan mataku. Kerumunan manusia yang berlarian, segerombolan anjing liar yang tengah mengejar. Bahkan ada beberapa yang tertangkap dan menjadi bulan-bulanan mereka. Jauh di ujung sebelah kiri, terlihat 3 anjing berwarna coklat kehitaman tengah berebut potongan kaki dan sisanya berkerumun menikmati jeroan perut dari bocah yang sudah terkapar mati. Bekas sakaran kuku tajam mengoyak tanda berwarna hijau. Dan seekor anjing terlihat tengah menyeret paksa tubuh bocah yang meronta sebelum akhirnya tak lagi bergerak karena kehabisan banyak darah. Beberapa di antara mereka telah sampai di ujung gerbang, namun tak bisa keluar karena terkunci dari dalam. Rasa takut itu kini kembali menyeruak dan memenangkan hatiku lagi, diiringi oleh detak jantung yang beraturan tak menentu. Rongga dadaku sesak. Hampir tak sanggupku untuk menghela nafas yang kini rasanya tertahan di tenggorokan. Seketika melemahkan kedua kakiku hingga aku terjatuh. Ingin kupejamkan kedua mataku
dan berharap bila semua peristiwa ini hanyalah mimpiku saja. Kemana Rani? Kemana Indri? Siska? Bu Ilda? Pak Abdi? Dan kemana Adi? Semakin lama aku terpejam, semakin diriku yakin jika ini bukan sekedar mimpi burukku saja. Perlahan ku beranikan diri untuk berusaha membuka kedua mataku lagi. Tapi sesuatu di depanku kini membuatku serta-merta meneteskan air mata. Dua pasang kaki melangkah pelan sekali. Bulu hitam yang terlihat kumal itu diempaskannya perlahan. Sekejap langkahnya terhenti. Tatapan matanya merayapi sekeliling sebelum menatap mataku lagi. Sepertinya dia ingin menghadirkan kematian itu lagi di sini. Dia berlari ke arahku. Dia masih tertunduk lemas. Melompat tinggi hendak menyergapku, yang tetap tak mampu menggerakkan sepasang kakiku ini. Sontak kelopak mataku terpejam rapat-rapat sembari berteriak lantang sebisaku. Aneh. Kupikir jarakku dengan anjing itu tak begitu jauh, tapi suara geraman itu tak lagi terdengar. Hanya rintian saja yang mampu ditangkap daun telingaku saat ini. Rasa penasaranku seketika terjawab ketika aku coba membuka kedua bola mataku lagi. Ade tiba-tiba muncul tepat di depanku dengan tangannya mengeluarkan darah dari luka yang disebabkan gigitan anjing yang masih tengah menancapkan taringnya. Spontan aku teriak. Lalu Ade cepat kilat menaruh telapak tangannya di mulutku dan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak pernah membayangkan bila semua kejadian ini akan kualami dalam hidupku. Tak ada satupun kata yang mampu mewakili apa yang kurasakan saat ini. Air mata ini masih mengalir deras di pipiku, bagai aliran sungai deras tak tertahan. Mataku limpuh, tubuhku terasa amat begitu lelah. Cahaya yang tertangkap di pelupuk mata perlahan mulai memudar. Kini hanya gelap yang tetap setia menyelimuti diriku lagi. Rasa nyeri yang tengah merayapi sekujur badan Pratiwi perlahan maksanya kembali ke alam sadarnya. Kelopak matanya yang masih teramat berat untuk terbuka. Kedua tangan dan kakinya terasa begitu kaku, meski hatinya bersikukuh ingin segera bangkit dari tempat ia kini terbaring saat ini. Iris mata hitamnya berusaha melihat di sekelilingnya meski nampak samar. Langit warna jingga di atasnya memberi tanda jika mentari masih tertegun diam di sangkarnya hari ini. Digerakkannya lagi kedua tangan dan kakinya itu saat ia kini merasa tenaganya perlahan mulai kembali. Genangan merah yang telah kering di depannya sekejap mengingatkannya lagi akan kejadian tadi malam, dibarengi isak tangis yang perlahan terdengar di selambusan nafasnya. Bau sesak, cairan darah dan luka berjejalan di antara tumpukan mayat yang tak lagi karuan bentuknya. Anjing-anjing liar tadi malam lebih mengerikan daripada anjing pada biasa. Suara teriakan para murid yang panik hingga kini masih membekas jelas di daun telinganya. Anjing. Ada beberapa kawannya anjing mengoyak kaki dan tangan siswa yang merontak sakitan, berharap ada seorang yang mau menolongnya. Sampai akhirnya yang terdengar hanya suara otot dan daging yang terlepas dari badan. Merah darah beramburan bagai air mancur bundaran saja. Langkah kaki Pratiwi sesekali terhenti ketika terdapat potongan kaki dan bola mata yang tak sengaja terinjak oleh sepatu ketsnya. Kerumunan lalat mulai menghinggapi beberapa mayat sepanjang ia berjalan menuju pintu gerbang yang masih terkunci. Angin dingin yang tiba-tiba menyentuh punggung membuatnya sedikit menggigil. Ketika tangannya meraih teralis besi gerbang, tubuhnya perlahan terjatuh dan ia mendadak tak sadarkan diri lagi. Entah berapa lama waktu telah berlalu ketika Pratiwi membuka kedua matanya lagi. Namun sinar terang di hadapannya membuat kedua matanya sedikit memincingkan tajam. Dia tersentak kaget mendengar suara dari wanita berpakaian putih yang tengah duduk di dekatnya. Terdengar jelas beberapa suara orang yang bersahutan satu sama lain yang membuatnya ingin segera bangkit dari tempat di mana dia terbaring sekarang. Melihat hal itu, suster tersebut lalu dengan sigap menahan Pratiwi
agar tak lantas bangun sebelum kemudian berbicara dengan nada suara yang terdengar pelan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.